Pembahasan kali ini kita akan belajar tahsin dan tafsir. Tahsin itu mengucapkan dengan baik atau fasih. Saya yakin ini sangat sulit, tapi tidak saya paksakan karena belajar Al-Quran itu harus riyadhah dari kecil. Belajar di waktu kecil bagaikan mungkir di atas. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Kepenak tapi orang jadi. Ya kelas-kelas jenengan. Apa tidak usah pakai ini ya? Orang sedikit ngirit. Ya, bisa dilihat ya. A itu huruf tipis. A huruf tipis itu tidak A. Kalau A itu menjadi huruf tebal. Cukup paling lebar itu 2 jari. Seperti orang senyum aja. Menarik kedua bibir pojok bibirnya. A ya. A itu keluarnya dari aqsal halak. Sini. Bukan A itu di hidung. A di aqsal halak. Paling bawah H di sini. Au, kemudian au di tengah. Ya. A'udzubillahi minasyaiton. Shin itu tidak pakai lambe. Shin salah. Lambenya tidak berpengaruh karena yang disebut mahrud sin itu wasto lisan dari tengah-tengah lisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng rawuh. Apa lujeng rawuh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Ya, mim itu termasuk huruf tawasud, nggak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, nggak boleh. Nirrajim mengalir aja. Jangan dipekek. Bismillah lah, sin juga harus mengalir karena ya sin ini bukan hanya tawasud tapi hamas mengalir. As ya. Bismillah aja. Bismillah salah. Bismillah itu tidak mengalir. Suara sin itu mengalir kepada mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mil lam itu sifatnya inhiraf. Artinya saat panjenengan mengucapkan lambenya, ilatnya itu dibengkokkan ke kanan atau ke kiri. Supaya tidak kalimat kalau nggak dibengkokkan nanti ada kalimat balik salah. Jadi lidahnya dipengkokkan ke salah satu kanan atau kiri nggak apa-apa. Termasuk ya bism kadang-kadang ya ada kan itu salah. Bismillah nggak bisa. Bismillah di situ millah ada apa tasdid dan tasdid itu nabroh itu artinya gentakan ya. Bismillahirrahman tipis, ro dibaca tebal. Lah, untuk mengucapkan ro tidak boleh terulang 2 kali, hanya 1 kali. Bismillahirrahman. Maka di dalam mengucapkan ro, seketika sudah 1 kali langsung lidahnya diinhiraf, ditarik ke belakang. Bismillahirrahman. Itu kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak wong sing madan cedal. Sebab 1 kali ulang langsung ditarik lidahnya. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh.
Roknya sangat pendek, ya, sangat pendek getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik ke belakang. Bismillah. Banyak sekali orang mengucapkan hi hanya pelarian. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Hi itu di aqsal halak. Bismillahirrahmanirrahim itu kan pelarian kan? Hi-nya pelarian. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus keluar dari aqsal halak. Inna a'tayna. Awas. I bukan e. Salah. Inna salah. I. Ya. Inna harus seperti mengucapkan i. Tidak boleh e, tidak boleh ai. Inna salah betul. Salah. In huruf tipis. Inna panjangnya itu disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya 4 harokat, 2 alif. Inna awas. Setiap tasdid harus nabroh. Nabroh itu ada gentakan. Kecuali tasdidnya nun dan mim. Itu harus berdengung. Jadi nggak boleh inna, nggak boleh inna, biasa saja mengalir. Tidak boleh seperti tasnya lillah, itu kan ada gentakan. Atau atau tasdid yang lain, misal tasdidnya wawu, awu lah, awu ada gentakan. Tapi kalau nun dan mim itu harus mengalir dan berdengung di atas hidung. Dan hanya 2 huruf saja yang disebut makhrajnya haisum. Haisum itu makhraj hidung. Makhraj kan semuanya ada 5, kemudian dibagi menjadi 17. Ya, yang disebut pertama halak. Ini ada 6 yang disebut huruf halak. Hamzah, ha, ha, ngain, ghain, kha. Ya, terus kemudian lisan. Ya, lisan itu adalah ilat. Ya, ilat makhrajnya apa? Jim, qaf, kaf, shin, ya, sa, za. Pokoknya untuk menghafalkan itu jangan itu yang dihafalkan, tapi yang dihafalkan adalah jauf. Jauf itu rongga, nang tengah-tengah. Hurufnya lihat alif, wawu, ya. Itu jauf. A, ya, i, u, itu semuanya dari tengah. Terus lambe safatain apa? Wawu, mim, ba. Wawu, mim, ba ini. Nah, berarti kan kamu sudah tahu huruf halak, alif, wawu, ya, suara alif maksudnya a, i, u, ya. Suara alif setelah hamzah, ya setelah kasroh, wawu setelah duma. Terus mim, ba, wawu di sini. Terus nun karo mim haisum. Selainnya itu disebut tempat harusnya di lisan, ya, al lisan. Awas. Inna, enggak boleh inna, enggak boleh ya. Inna a'tayna kal kausar. Ayo. Inna a'tayna kal kausar. Awas. A'toy, tidak boleh toe. Itu yang disebut lin. Dan sifatnya huruf lin ikhrajul harfi bisuhulah. Enggak boleh a'toyna, enggak boleh. Inna a'toyna, biasa mengalir. Tidak ada gentakan. Karena lin. Lin itu mengeluarkan huruf dengan lemes. Namanya lin. Lin itu layyinun, ya, bisuhulah dengan mudah. Tidak ada gentakan. Inna a'tayna kal kausar. Monggo. Inna kal kausar. Awas. Sa tipis, ro mati karena setelah fathah tebal. Saur. Sarnya tipis, ro-nya matinya besar. Saur, ya. Jadi inilah
Lah, sa bukan, awas, sa bukan sa. Bukan sa. Sa itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri yang atas, makanya ujung lidahnya keluar sedikit. Sar. Kausar, ya. Kausar, tidak boleh kausar, awas. Kausar, ya. Kausar. Sa-nya tipis, ro-nya besar. Ya. Fa tipis ya, fa tidak, fa biasa bet. Fa sol li rabbika wanhar. Ayo, fa sol wan monyong ya, wan lambenya wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi alif itu huruf tipis, nun harus ada dengungan, shin itu huruf tipis juga disebut sebagai hamas. Hamas itu artinya mengucapkan huruf dengan suara dengan napas terlepas. Ash itu ada. Ash beda kalau aj itu enggak hamas ya, enggak hamas. Ada yang terpekek ya. Terus kemudian hu karena doma itu harus muncul. Ab disebut apa? Kol ab karena matinya asli maka disebut kol-kolah kecil. Kol-kolah suhuro. Cara membantingkan bola kepada dinding, baleknya itu tidak terlalu keras karena bolanya pecah sudah. Beda kalau bola masih utuh. Jadi qul huwallahu ahad. Lah kalau saya boleh terangkan, kalau saya boleh lebih jelas lagi, qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid, tidak boleh melebihi semacam itu karena Allahu ahad qalqalah besar, Allahus somad qul wallahu ahad qalqalah besar karena hidup dimatikan. Allahus somad juga hidup dimatikan besar lagi, sedangkan lam yalid itu sudah mati asli, walam yulad itu qalqalah kecil. Begitu juga di abtar memang ada pengembalian tapi tidak sebesar qalqalah besar. Ya, mudah-mudahan itu bisa ada sedikit perbaikan. Ketahuilah bahwa kefasihan itu harus biriadoh, terus-menerus mengulang. Terus-menerus mengulang, apalagi Fatihah. Fatihah itu penting sekali, harus benar. Sebab la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat dianggap tidak ada kalau tidak ada Fatihah. Lah, artinya sholat itu tidak sah kalau Fatihahnya tidak benar. Kok saya sudah tua nggak benar-benar? Nggak apa-apa, yang penting belajar. Mari kita menafsiri surat Inna A'toina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak usah diikuti. Yang pertama tertulis adalah a'udzu. Yang disebut apa? Ta'awud. Ta'awud itu artinya berlindung. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Al-Qur'an hendaknya mengucapkan ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalagi membaca Al-Qur'an ya. Apalagi membaca Al-Qur'an yang keramat. Yang lain-lain aja juga hendaknya kita berta'awudz. Misal mau masuk ke ruang khayalan yang paling tinggi, kamu duduk sambil melamun, kemudian menikmati apa yang keluar. Kita juga harus bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau masuk hutan yang angker, baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Mau masuk sungai yang angker, baca a'udzubillahi minas syaiton. Mau masuk rumah yang angker, baca a'udzubillahi minasyaiton. Mau memasuki suami yang angker, baca
Ya, jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu malam-malam tidur mimpi buruk. Semalam aku mimpi buruk sekali. Maka seketika bangun bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ludahkan ke arah kiri dengan ludah yang ada airnya sedikit. Tapi harus lihat dulu di kiri ada suaminya enggak. Kalau ada suaminya nanti malah perang ya. Ini a'udzubillahi minasyaiton. Mari di mana nih, silakan tulis a'udzu, aku berlindung. Ditulis saja di situ di bawahnya a'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Yang bermakna aku itu hamzahnya di awal. A'udzu, aku berlindung. Na'udzu billahi min. Lah maknanya apa? Bedanya cuma aku dan kami. Kalau a'udzu, aku berlindung. Kalau na'udzu, kami berlindung. Ya. Kami, aku, bedanya itu aja. Kalau ta'udzu, kamu berlindung. Yang ngudzu, dia berlindung. A'udzu, aku berlindung. Billahi, billahi dengan Allah. Kita semuanya diperintahkan untuk berlindung kepada, tidak berlindung kepada pokok kayu, tumbang. Tidak berlindung kepada jabatan, kena KPK. Tidak berlindung kepada polisi, kadang-kadang korupsi. Tidak berlindung kepada manusia, mati. Maka kita berlindung kepada siapa? Allah. Ya. Tidak berlindung kepada jin. Corona, ekonomi sulit, susah mencari duit, persaingan semakin sempit, akhirnya lari ke dukun sepit. Apa ada yang berlindung kepada jin? Ada di surat jin. Ya'udzuna birijalim minal jin fazadahum rohaqo. Ada banyak orang yang berlindung melalui jin. Kepengen kaya datang beli tuyul. Kepengen kuat datang beli kolor hijau. Apa buta hijau ya. Nah ini. Fajadahu, maka mereka tambah rokok durhaka kepada Allah. Tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah minasyaitoni, dari syaitan. Minasyaitoni, dari setan. Agar panjenengan bisa memaknai satu persatu kalimatnya. Minasyaitoni, dari setan. Syaiton itu berasal dari kata syato. Sato itu artinya ba'idun, jauh. Kenapa setan artinya jauh? Karena setan itu ba'idun minar rahmah. Setan itu jauh dari kasih sayang. Dari kasih sayang Tuhan. Karena dia membangkang. Atau sato bermana rusak halaka. Karena nasibnya setan akan rusak, musnah, akan sengsara di neraka. Minasyaitoni, dari setan. Setan itu ada berapa? Ada dua. Min sayatinil insi wal jin. Setan itu ada dua macam. Satu golongan jin. Yang kedua golongan kita. Golongan manusia. Makanya ada manusia mengganggu manusia. Disebutkan dalam Al-Quran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah yang muwaswisi, yang ganggu, yang ridu di dalam hati manusia. Minal jinnati wan. Siapa yang mengganggu? Jin dan manusia. Jadi setan itu ada dua macam. Satu jin, yang kedua manusia yang melakukan durhaka, yang melakukan jelek disebut Tapi kalau disebut setan marah dia. Ya nggak apa-apa. Namanya setan memang spesifiknya atau perilakunya memang marah. Pemarah itu adalah setan. Ar-rajim, yang diranjam dengan api neraka. Ranjam itu artinya apa? Orang dikubur dari mulai ketiaknya ke bawah. Kemudian dilempari dengan batu yang sekepel-kepel sampai mati. Itu disebut ranjam. Kenapa? Kenapa disebut setan ar-rajim? Karena setan itu akan diranjam kelak di neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berlindung dari Allah dari godaan setan yang terus menerus sehingga kita bisa selamat, tidak binasa seperti setan. Allahumma.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak gederan roknya, tidak boleh. Tidak boleh nirrahmanirrahim, mirrahman, hirrahmanirrahim, tidak boleh. Hirrah seketika sudah satu getaran lisannya, lidahnya diinhirofkan, ditarik ke belakang. Kalau ro ditarik ke belakang, kalau lam ditarik ke samping. Dipegokkan ke samping. Kalau inhirofnya ro ditarik ke belakang. Di atas hirrahman sudah tidak bisa bergetar lagi untuk menjaga getaran yang melebihi daripada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu disebut mad ngaridilis sukun. Bisa dibaca satu alif, bisa dibaca dua alif setengah, atau bisa dibaca tiga alif. Sampai-sampai di dalam bacaan kiro itu panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kullu amrin dibalin layubtada bil bismillah fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu kita harus mengucapkan bismillah. Sampai mau bertempur di atas kasur, perang di atas ranjang pun ucapkan bis. Kalau tidak diucapkan bismillah, sarokahus setan. Setannya ikut invest. Ngerewangi bapake. Jejaki kang buri. Ya, jadi harus, jangan lupa ya. Itu penting. Ya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Mau makan, ucap bismillah. Setannya tadinya mau siap-siap, wah sudah bangga. Seketika bismillah langsung terpental jauh banget. Ya, gara-gara mengucapkan mau masuk rumah, ucapkan bismillah. Apalagi kalau ditambah dengan surat Qul huwallahu ahad, insya Allah cepat kaya. Kaya yang berkah. Jadi kalau ada orang masuk rumah tanpa bismillah, tanpa mengucapkan salam, tanpa membaca yang lain, minimal bismillah. Setan itu langsung ngomong ke teman, oh saya hari ini punya restoran, punya hotel. Jadi hotelnya setan ternyata rumah-rumah yang tidak dibacakan bismillah. Jadi kalau kamu kepengin rumahnya tidak jadi hotel setan tapi hotel malaikat, cukup dengan ATM Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahman yang maha pengasih secara yang maha pengasih kepada semuanya, guys. Ar-Rahman yang maha pengasih kepada semuanya. Kenapa si Aseng Cina kok kaya raya? Karena Allah adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini Allah mengasihi kepada orang yang beriman dan orang yang ingkar. Kalau kamu nanti ditanyakan, "Kae dene ana wong ratu sembayang kok sugih?" Karena Allah Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahim yang maha pengasih hanya untuk orang-orang yang beriman, yang kasihnya pilih kasih. Nah, kelak di akhirat orang-orang yang kafir tidak akan pernah mendapatkan kekayaan, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, yang didapatkan kemiskinan dan kesengsaraan. Maka itu disebut dengan Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini adalah sifat Allah. Asmaul Husna. Dan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa sifat 99 yang banyak diucapkan itu adalah sifat Ar-Rahmanir-Rahim. Satu hari satu malam kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim berapa kali? Ratusan kali, minimal 34 kali. Kapan? Saat kita sholat. Sebab saat kita membaca Al-Fatihah berapa kali diulang? 4 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus diulang Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahmanir-Rahim diulang? Ini menunjukkan bahwa sifat yang paling dominan bagi Allah adalah Ar-Rahmanir-Rahim.
Makanya diulang. Seberapa dosamu kalau mau bertobat, Allah Maha Rahman. Tapi jangan tobat tomat. Sudah tobat malah kumat. Kalau sudah tobat ya benar-benar tinggalkan. Ya, ini namanya Ar-Rahman. Kenapa Ar-Rahman juga diulang? Ini ada rahasia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala hamdu puji. Lillahi milik Allah. Segala puji adalah milik Allah. Puji itu apa? Puji itu adalah ungkapan ekspresi kepada kesenangan. Wih, Ibu Nur saniki kok aktif nih, muji mboten? Jangan bangga Ibu Nur. Pujian itu hakikatnya milik Allah. Orang yang dipuji juga jangan bangga. Kemudian orang yang memuji hendaknya sebelum memuji kepada orang lain, pujilah Allah. Pujilah Allah. Alhamdulillah Ibu Nur sekarang aktif. Alhamdulillah Ibu Nur sekarang ceria. Jenengan dikasih uang sama tetangga atau dikasih utangan sama tetangga, bilangnya apa? Alhamdulillah matur nuwun. Jangan matur nuwun dulu. Karena pujian itu hakikatnya milik Allah. Jadi ini makna alhamdulillah, segala sesuatu diawali dengan alhamdulillah baru memuji Rabbil Alamin, yang menciptakan serta merawat dan memberi. Itu maknanya Robbi. Ya, dialah Allah yang menciptakan, yang merawat, yang memberi. Makna daripada Robbi. Ngalamin makhluk seluruh alam. Coba indikasi kamu, konotasi kamu atau bayangan panjenengan ngingu ayam. Ayam itu panjenengan kasih makan, panjenengan rawat. Jenengan ngerawat ayam sama ngasih makan ayam itu tujuannya untuk kepentingan ayam apa kepentingan sampean? Jawab. Kepentingan ayam apa kepentingan orangnya? Ya jawab yang keras aja nggak apa-apa. Salah biasa salah kok, bingung. Nah. Kepentingan? Bukan kepentingan ayam? Nah, ternyata ayam dikasih makan biar cepat. Kalau cepat gede timbangannya, ketimbangannya berat, terus uangnya buat ayam apa buat orang? Oh, ada udang di balik. Lah. Allah itu mencipta, merawat, memberi. Pikiran kamu, Allah kok memberi rezeki, Allah kok merawat. Bahsanullah Allah mau meminta ada udang di balik. Maka dijawab Ar-Rahmanir Rahim. Sama sekali Allah tidak mengambil keuntungan dari manusia. Allah Ghaniun. Ghani itu tidak butuh. Allah tidak butuh manusia, tidak butuh akhlak manusia, tidak butuh pekerjaan manusia. Manusialah yang butuh kepada Allah. Mau manusia kafir semua Allah tetap Tuhan. Karena Allah sudah Tuhan. Mau manusia semuanya beribadah kepada Allah, tidak akan menambah keagungan Tuhan. Karena Allah sudah agung. Jadi ditegaskan dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah tidak butuh untuk memasukkan surga dengan kamu terus-menerus sholat. Tidak butuh. Loh, kok kita sholat? Kita sholat semata-mata karena kita butuh kepada Allah. Loh, berarti Allah memasukkan surga karena sholatnya? Tidak. Karena Allah punya hak untuk memasukkan neraka kepada ahli ibadah. Dan memasukkan surga kepada orang yang maksiat. Oh begitu. Kalau begitu berarti Allah zolim. Nah, maka kita harus tahu yang disebut dolim itu apa? Yang disebut dolim adalah menggunakan atau melakukan hak orang lain. Misal, Ibu Nur, Bunda punya motor. Lalu kemudian nang panjenengan motornya dibakar. Jenengan dolim nggak? Kenapa? Karena motor itu miliknya orang lain, Ibu Nur. Tapi kita semuanya itu milik siapa? Kalau sudah milik Allah, kemudian Allah menghukum kita tidak salah nggak? Ya nggak salah, miliknya Allah. Seperti kertas ini miliknya panjenengan, mau disobek ya terserah jenengan, mau diabadikan ya terserah jenengan. Tapi kenapa kok kita ibadah? Ibadah kita semata-mata karena kita pengen tunduk kepada Allah. Sudah terserah Allah.
Dan Allah sudah punya janji. Siapa yang beramal baik masuk surga, itu aja. Siapa yang beramal jelek masuk neraka. Lah kita tinggal memilih. Ya, itu adalah janji Allah. Tapi Allah itu tidak boleh. Kalau orang baik harus masuk surga. Berarti kamu memaksa Allah. Kalau Allah dipaksa berarti Allah tidak punya sifat qadirun. Tidak punya sifat muridan. Ya, padahal Allah itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa maksa. Jadi tidak bisa Allah itu diwajibkan memasukkan surga orang yang taat dan memasukkan neraka kepada orang yang maksiat, tidak bisa. Paham ya? Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulang? Alhamdulillah tangawud dan basmalah itu sudah selesai. Kemudian memasuki kepada ayat yang pertama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa